Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Ibu Ildina Lestari-Tonga, dalam pembelajaran matematika di kelas 7. Hari ini kita akan membahas tentang menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan bilangan pecahan. Di sini saya akan membahas contoh-contoh soal dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dia ada keterkaitannya dengan bilangan pecahan. Contoh soal yang pertama, pada pemilihan pengurus OSIS, Ilham terpilih menjadi ketua OSIS dengan memperoleh 460 suara. Sebanyak 25% suara berasal dari kelas 7, 45% dari kelas 8, dan sisanya dari kelas 9. Nah, pertanyaannya, tentukan banyaknya pemilih yang memilih Ilham dari setiap kelas. Jadi di sini kita disuruh menentukan ada berapa orang setiap kelas. Misalnya kelas 7 berapa orang, kelas 8 berapa orang, kelas 9 berapa orang yang telah memilih Ilham. Langsung saja kita selesaikan pembahasannya. Tadi total suara Ilham ada 460 suara. 25% dari kelas 7 dan 45% dari kelas 8. Kita sekarang mau mencari jumlah pemilih dulu dari kelas 7. Caranya 25% ini kan dari kelas 7 itu ada 25%. 25% dikali total suaranya seluruhnya. Total suaranya 460. Jadi 25% dikali 460. Nah, 25% ini kita ubah. 25% itu kan artinya 25 per 100. Jadi 25 per 100 dikali 460. Maka hasilnya nanti 115 suara. Jadi dari kelas 7 yang memilih Ilham ada 115 suara. Nah, sedangkan dari kelas 8 cara mencarinya sama. Dari kelas 8 tadi ada persentasinya itu 45%. Berarti 45% dikali total suaranya 460. Maka kita ubah dulu, 45% itu kan 45 per 100. Jadi 45 per 100 dikali 460. Nanti total hasilnya 207 suara. Nah, 207 suara ini yang berasal dari kelas 8. Tadi dari kelas 7 ada 25%, dari kelas 8 ada 45%, tetapi dari kelas 9 sisanya dari kelas 9. Nah, kita mau mencari dulu ada berapa persen suara yang berasal dari kelas 9. Caranya 100 total suara itu kan seluruhnya ada 100%. 100% dikurang 25 ditambah 45. Nah, kita selesaikan dulu. 25 tambah 45 itu hasilnya 70. Jadi 100% dikurang 70%, hasilnya 30%. Jadi total suara dari kelas, jadi persentasi dari kelas 9 itu ada 30%. Nah, kira-kira 30% itu berapa suara? Cara mencarinya juga sama seperti kelas 7 dan kelas 8. 30% ini dikali dengan total suaranya 460. Berarti 30% dikali 460. Nah, kita ubah dulu 30% ini, artinya 30 per 100. 30 per 100 dikali 460. Hasilnya 138 suara. Jadi kesimpulannya ada 115 orang yang memilih Ilham di kelas 7. Ada 207 orang yang memilih Ilham di kelas 8. Dan ada 138 suara yang memilih Ilham di kelas 9. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada cerita, setiap bulannya Pak Jundaini memperoleh penghasilan Rp1.800.000. Penghasilan tersebut ia serahkan kepada istrinya 2/5 bagian untuk membayar listrik, telepon, dan air sebanyak 1/6 bagian, untuk keperluan pribadi 1/3 bagian, dan sisanya ia tabung. Nah, pertanyaannya, tentukanlah jumlah uang yang ia serahkan untuk istrinya dan uang yang ia tabung. Di sini ada dua yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita mencari jumlah uang yang Pak Junaidi kasih ke istrinya, dan yang kedua jumlah uang yang ditabung. Nah, mari kita selesaikan.
Tadi kan penghasilan Pak Junaidi itu sebesar Rp1.800.000. 2/5 untuk istri, 1/6 untuk listrik, telepon, dan air, dan keperluan 1/3 keperluan pribadi. Dan sisanya itu yang ia tabung. Pertama kita cari dulu untuk istrinya. 2/5. Istrinya dapat bagian 2/5. Nah, 2/5 ini kita kalikan dengan total seluruh penghasilan Pak Junaidi. Berarti 2/5 dikali Rp1.800.000. Nah, apabila kita kalikan, nanti hasilnya menjadi Rp720.000. Nah, Rp720.000 inilah yang dikasih ke istri Pak Junaidi setiap bulannya. Kita selesai untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi kan yang ditanya berapakah jumlah uang yang ditabungnya. Nah, kan kita belum tahu nih berapa bagian yang ditabungnya. Jadi kita harus mencari tahu dulu berapa bagian kira-kira yang ditabung Pak Junaidi. Caranya, kita tambahkan dulu semua ini. 2/5 ditambah 1/6 ditambah 1/3. Nanti, nah ini seperti yang di video ini. Total semua ini nanti ada 1. Jadi 1 dikurang 2/5 ditambah 1/6 ditambah 1/3. Nah, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Di dalam kurung ini kan bentuk pecahan biasa. Dan penyebutnya juga kalau kita lihat beda-beda. Maka dari itu, kita samakan dulu penyebutnya. Kita cari KPK dari 5, 6, dan 3. KPK dari yang ketiga ini adalah 30. Jadi maka dapat di sini 30. Nah, cara mencari pembilangnya sama seperti sebelumnya. 30 dibagi 5 hasilnya 6. 6 dikali 2 hasilnya 12. Jadinya 2/5 itu sama dengan 12/30. Sedangkan yang kedua 30 dibagi 6 5. 5 dikali 1 5. Kemudian yang ketiga 30 dibagi 3 10. 10 dikali 1 10. Jadi setelah penyebutnya sama, boleh langsung kita tambahkan pembilangnya. 12 ditambah 5 ditambah 10 hasilnya 27. Maaf, ini ada salah ketik di sini, 3-nya tidak ada, jadi ini 1 dikurang 27/30. Ini kita hapus ya. Oke, berarti 1 dikurang 27/30. Nah, 27/30 ini dapat dari sini tadi. Nah, kalau misalkan mau kita kurangkan, berarti harus samakan dulu penyebutnya. Kita ubahkan dulu satunya ini. 1 ini kan sama dengan 30/30. 30/30 ini hasilnya 1. Maka kenapa 30? Karena di sini pembilangnya itu 30 supaya kita lebih mudah. Jadi 30/30 dikurang 27/30. Nah, ini kan penyebutnya udah sama-sama 30. Maka tinggal kita kurangkan saja pembilangnya. 30 dikurang 27 hasilnya 3. Maka 3/30. Nah, 3/30 ini bisa kita sederhanakan lagi. Hasilnya jadi 1/10. Nah, jadi yang ditabung Pak Junaidi itu ada 1/10 bagian. Nah, belum selesai sampai sini. Kita kan disuruh mencari jumlah rupiahnya. Besar rupiahnya itu berapa? Sama seperti yang untuk istri, 1/10 dikalikan dengan penghasilan Pak Junaidi. Tadi penghasilannya ada 1.800.000. Jadi 1/10 dikali 1.800.000. Nanti kalau misalnya dihitung hasilnya dapat 180.000. Nah, bagaimana setelah yang saya jelaskan tadi? Apakah kalian sudah paham? Kalau misalnya kalian belum paham, kalian bisa menanya langsung ke guru kalian masing-masing. Dan apabila sudah paham, sekarang kita mencoba untuk latihan soal. Supaya apa? Supaya bisa mengasah kemampuan kalian. Di sini soalnya tidak banyak-banyak. Saya akan memberi cuma 2 soal saja. Dan soalnya itu berbentuk soal cerita. Soal yang pertama, jarak dari kota A ke kota B adalah 31/2 km.
Nah, sebuah mobil berangkat dari kota A ke kota B dan telah menempuh jarak 1,25 km. Berapakah sisa jarak yang belum ditempuh mobil tersebut? Itu soal yang pertama. Soal yang kedua. Gaji Pak Rudi per bulan sebesar Rp2.500.000. Jika 1/2 bagian itu diberikan untuk istrinya, 1/4 bagian untuk kedua anaknya, dan 1/8 bagian lagi disumbangkan ke panti asuhan. Nah, pertanyaannya, tentukanlah besar uang yang diterima setiap anak dan sisa uang yang dimiliki Pak Roni. Jadi, hanya 2 soal saja yang kalian kerjakan di buku latihan. Setelah itu jangan lupa kalian upload ke akun e-learningnya masing-masing. Nah, apabila kalian belum paham cara menguploadnya, boleh kalian tanya langsung ke gurunya, jangan diam-diam aja. Nah, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Kalau misalkan ada yang kurang, sekali lagi boleh kalian tanyakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tetap semangat walaupun belajarnya hanya dari rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.